Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pria Ramadan dengan NIM C1C022092. Sebelum masuk pe- sebelum masuk ke materinya, itu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Bapak Dr. Wimni Eka Putra, SE, MSI, CIKN, RCSRS. Eh, di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan terakhir itu fungsi kias. Baiklah, langsung saja yang pertama itu adalah hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dari sumber hukum Islam ada Al-Quran. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Yang terakhir itu ada kias. Kias berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nassanya dalam Al-Quran ataupun hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Eh, Berikutnya itu ada Al-Hadis. Al-Hadis adalah suatu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Hadis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu qauliyah atau ucapan, takririyah atau membiarkan suatu perbuatan, dan fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi secara langsung. eh Urutan pengambilan hukum Islam yaitu yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling cocok. Yang kedua itu Rasulullah SAW menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, Kitabullah atau yang biasa kita kenal dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Barang siapa berpegang teguh kepada kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah saran penyatuan pendapat dan berperilaku yang biasa disebut jamaah. Yang terakhir ada kias. Mukjizat Al-Quran. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya yaitu keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Dan kemukjizatan ini yang dipedomani sebagai besar kaum muslimin. Fungsi dan peranan Al-Quran itu ada banyak, yaitu Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antar manusia juga manusia dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti yang berikut ini. Fungsi yang pertama itu sebagai Al-Huda, yaitu kata lainnya adalah petunjuk. Yang kedua itu adalah sebagai Al-Furqan atau pemisah. Yang ketiga itu Al-Quran sebagai asyifa atau obat. Dan yang terakhir itu Al-Quran sebagai al-mau'izah atau nasihat bagi kita semua. Fungsi as-sunnah atau hadis. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkit atas apa yang dibawa oleh Al-Quran.
Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang terakhir itu ada fungsi ijma dan juga fungsi kias. Ijma atau ijma berupa berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang sedang terjadi. Sedangkan kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, kias bersifat darurat bila memang terdapat hal-hal yang belum ditetapkan pada masa-masa yang sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.